Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Cinema Z Recap. Buat yang belum tahu, di sini kita bakal membahas alur dari film-film yang pastinya bakal kalian suka. Nggak bakal ada ruginya kalian subscribe channel ini guys. Kita akan melanjutkan rangkaian seri film dari MonsterVerse. Setelah sebelumnya kita membahas alur film Godzilla yang rilis di tahun 2014, kali ini kita akan membahas film selanjutnya, yaitu Kong Skull Island yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini berhasil membuat banyak pihak terkesan dengan cerita yang sangat seru dan aksi-aksi yang menegangkan. Film ini disutradarai oleh Jordan Vogt Roberts, dibintangi oleh Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, dan beberapa nama besar lainnya. Tidak usah kelamaan lagi, inilah alur film Kong Skull Island. Di awal film yang bersetting di tahun 1944, kita melihat dua orang yang mendarat dengan parasut di sebuah pulau yang tidak dikenal di Pasifik Selatan. Mereka adalah tentara Amerika dan tentara Jepang yang saat itu masih berperang. Kemungkinan pesawat mereka saling kejar-kejaran hingga tersesat sampai di situ. Mereka berdua terlibat baku tembak dan bertarung satu sama lain. Mereka saling kejar-kejaran hingga membawa mereka ke tebing jurang yang terjam. Di sana, salah satu dari mereka mengeluarkan pedang. Mereka berdua terlibat pertarungan yang sengit. Di saat salah satu dari mereka terpojok, muncul satu tangan raksasa di dekat mereka. Mereka pun kaget. Mereka berdua melihat makhluk seperti kera dengan ukuran yang luar biasa besar di dekat mereka. Lalu scene berpindah di Washington DC, Amerika Serikat. Terlihat dua orang dengan membawa koper berlogo Monarch. Mereka adalah Bill Randa dan Brooks, memasuki gedung parlemen Amerika untuk menemui seseorang. Mereka berdua menemui Senator Willis. Saat menemui sang senator, terlihat sang senator sedang buru-buru. Namun dia terpaksa menemui Bill Randa. Bill meminta perizinan dan bantuan dari negara untuk melakukan ekspedisi ke sebuah pulau yang belum ada di dalam peta yang terletak di Pasifik Selatan. Bill mendapatkan foto itu dari citra satelit Landsat milik Amerika. Bill Randa menyebutkan pulau itu banyak diceritakan dalam legenda dengan nama Skull Island, tempat di mana Tuhan belum menyelesaikan ciptaannya. Pulau itu terkenal karena banyak kapal dan pesawat hilang di sana. Senator Willis terlihat tidak senang dan menolak memberikan izin. Kemudian Bill Randa menunjukkan sebuah foto bergambar kapal yang hancur terkoyak oleh sesuatu. Bill percaya masih banyak di luar sana yang belum diketahui oleh umat manusia. Dan di dalam pulau itu ada salah satu jawabannya. Sang senator masih belum tertarik. Namun kemudian Brooks menjelaskan kalau besok malam satelit Novosat milik Rusia akan melewati pulau itu dan segera mendapatkan foto-foto pulau itu juga. Brooks meyakinkan bahwa jangan sampai Rusia lebih dahulu yang melakukan ekspedisi ke sana. Lalu Senator Willis terlihat serius dan karena alasan itulah dia akhirnya memberikan izin dan pendanaan untuk ekspedisi ke Skull Island. Dan satu lagi, Bill Randa meminta pengawalan militer untuk ke sana. Kemudian scene berpindah di pangkalan militer Da Nang di Vietnam dengan rutinitas para pasukan yang akan ditarik kembali ke Amerika karena perang di Vietnam sudah usai. Di situ terlihat Kolonel Packard yang sedang gelisah karena sebentar lagi tugasnya di medan perang akan berakhir. Dia melihat kumpulan medali perang yang seakan tak berarti setelah dia pensiun nanti. Kemudian malam harinya Packard mendapat panggilan telepon. Dia ditugaskan kembali untuk terakhir kalinya untuk menyurvei sebuah pulau yang baru ditemukan dan Packard terlihat bersemangat kembali. Kemudian scene berpindah di tempat lain di Saigon, Vietnam. Di sana terdapat Bill Randa dan Brooks terlihat mencari seseorang untuk ikut ekspedisi ke Skull Island. Kata Bill, orang ini memiliki kemampuan bertahan hidup di alam rimba yang luar biasa. Bill sadar bahwa dirinya dan Brooks hanyalah sekumpulan ilmuwan biasa yang belum tentu bisa bertahan hidup di alam liar. Mereka berdua pun menemui Mr. Conrad. Dengan keahlian Conrad bertahan hidup di daerah rimba yang belum dipetakan, Bill membutuhkan bantuan Conrad untuk memimpin ekspedisi darat dengan upah yang cukup tinggi. Conrad pun menyetujuinya. Kemudian scene berpindah di mana seorang fotografer sedang mengolah gambar. Dia adalah Mason Weaver. Di sambungan telepon, Weaver mendapatkan kabar bahwa izinnya untuk meliput ekspedisi pemetaan pulau tak dikenal disetujui. Weaver terlihat gembira.
Weaver penasaran ingin meliput temuan baru ini. Kemudian berpindah ke dermaga pelabuhan Bangkok, tempat kapal Athena berlabuh, kapal yang akan membawa tim ekspedisi Bill Randa dan kawan-kawan menuju Skull Island. Terlihat beberapa pasukan bersiap memasuki kapal. Weaver juga sudah ada di sana. Saat akan memasuki kapal, Weaver disambut oleh Kolonel Packard yang kurang menyukai adanya fotografer ikut ekspedisi ini. Lalu berangkatlah kapal Athena membawa semua rombongan ekspedisi. Di dalam kapal, seorang petugas dari Landsat dan segenap timnya menjelaskan tentang citra satelit Landsat, sebuah pulau tujuan ekspedisi kali ini. Dia menjelaskan kalau pulau ini dikelilingi oleh badai abadi yang membuatnya tersembunyi dari dunia luar. Dengan bantuan helikopter pasukan Packard, dia berharap bisa menembus badai dan menjadi yang pertama masuk ke sana. Landsat juga memperkenalkan Bill Randa dan segenap timnya dari Monarch yang juga akan meneliti sumber daya pulau baru itu. Randa ditemani ahli biologi yang bernama Sen dan ahli geologi Brooks. Fokus ekspedisi ini adalah segala yang ada di permukaan pulau dan yang ada di bawah pulau. Brooks kemudian menjelaskan dia akan menggunakan peledak untuk mengguncang tanah pulau guna memahami kepadatan tanah pulau itu. Mereka akan menjatuhkan peledak seismik di tempat yang telah ditandai. Lalu kemudian Mayor Chapman menjelaskan di dalam pulau mereka tidak bisa melakukan kontak radio dengan kapal. Mereka hanya mempunyai waktu 3 hari untuk ekspedisi dan harus berkumpul di titik yang ditentukan untuk penjemputan dan mengisi bahan bakar lalu kembali lagi ke kapal. Siang harinya terlihat kegiatan para penumpang kapal anggota ekspedisi dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian sampailah kapal di ujung badai, yang menandakan mereka sudah dekat dengan Skull Island. Di dalam kapal terjadi perdebatan melihat ganasnya badai di depan mereka, apakah ekspedisi ini akan dilanjut atau tidak. Salah satu ilmuwan yang bernama Victor mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ekspedisi ini. Namun Bill Randa bersikeras bahwa mereka pasti dapat melewati badai dengan bantuan pasukan helikopter Packard. Dan berangkatlah para rombongan ekspedisi dengan iringan pasukan helikopter Kolonel Packard. Rombongan itu pun mulai memasuki badai yang terlihat sangat ganas. Di dalam badai terasa guncangan yang sangat hebat. Petir ada di mana-mana. Mereka bisa tersambar dan jatuh kapan saja. Dengan pengalaman dan kemampuan yang luar biasa dari pasukan helikopter Kolonel Packard, akhirnya mereka bisa menembus badai itu dengan selamat. Terlihat sekumpulan pulau-pulau yang sangat indah, air yang tenang, dan tanaman hijau yang terlihat asri, sejuk dipandang. Weaver terlihat antusias melihat kepulauan yang indah itu dan mengabadikannya dengan bidikan kameranya. Packard kemudian memerintahkan timnya untuk berpencar sesuai dengan arahan awal. Beberapa helikopter yang membawa para ilmuwan terlihat mendarat dan yang lainnya berpencar, bersiap-siap menjatuhkan peledak seismik untuk mengukur kepadatan tanah pulau itu. Satu persatu bom seismik dijatuhkan. Brooks dan Sun terlihat takjub dengan hasil respon pengukuran seismik pulau yang luar biasa. Kemudian semakin banyak lagi bom seismik dijatuhkan. Brooks menemukan fakta bahwa di bawah pulau memiliki rongga yang sangat besar. Saat para tentara asik menjatuhkan bom seismik, terlihat sebuah pohon kelapa melayang dan lalu menancap menghancurkan salah satu helikopter mereka. Mereka pun kaget. Dan disusul dengan munculnya sosok tangan yang begitu besar meraih helikopter mereka. Dari dalam helikopter itu terlihat wajah gorila yang sangat besar, begitu marah. Kembali ke tempat para ilmuwan, mereka kaget. Terdengar himbauan bahaya dari tim helikopter. Para helikopter itu menghadapi bahaya yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka menghadapi monster raksasa berbentuk gorila dengan ukuran yang sangat besar. Monster itu mengamuk, menghancurkan rombongan helikopter itu satu persatu. Kepanikan pun terjadi. Monster itu memburu, menginjak, dan mengejar helikopter-helikopter itu tanpa ampun. Satu persatu helikopter pun jatuh. Tak terkecuali tempat para ilmuwan mendarat pun turut menjadi sasaran amukan monster itu. Pesawat yang ditumpangi Conrad dan Weaver pun ikut terjatuh. Kolonel Packard terlihat selamat, namun tidak dengan para bawahannya. Packard melihat monster itu mengamuk, membunuh pasukannya satu persatu. Terlihat kecamuk di batin Packard. Dia tidak terima para bawahannya diperlakukan seperti itu. Packard terlihat sangat membenci makhluk itu. Kemudian Conrad melihat makhluk itu sudah tenang dan pergi menjauh. Conrad menyadari semua helikopter rombongan tadi semuanya sudah jatuh, tidak ada yang selamat.
posisi Conrad dan rombongan terjatuh di sisi selatan pulau. Dia mengarahkan yang lainnya untuk menyusuri sungai agar bisa sampai di lokasi penjemputan dengan selamat nantinya. Di tempat lain, Packard berusaha menghubungi Chapman. Chapman menjawab kalau dia selamat dan terdampar di puncak tertinggi di sebelah barat pulau. Chapman berada di dekat helikopter yang membawa persenjataan berat. Packard berencana menjemput Chapman dan mengambil persenjataan berat di dekatnya. Packard lalu berhasil mengumpulkan beberapa pasukan yang tersisa. Dia mengajak mereka untuk menjemput Chapman. Packard kemudian menemui Bill Randa. Packard menodong Randa dengan pistol. Dia merasa sudah dibohongi oleh Randa. Packard menyadari bahwa ini bukanlah misi pemetaan biasa. Bill Randa kemudian mengatakan kalau misi ini adalah misi pembuktian bahwa para monster itu nyata dan ada di muka bumi. Bill Randa adalah salah satu orang yang selamat dari tragedi kapal yang diserang oleh monster. Saat itu dia masih kecil. Orang tua Randa tidak selamat di serangan itu. Maka dari itu dia mulai terobsesi untuk membuktikan kebenaran bahwa para monster itu nyata. Para spesies itu telah menguasai bumi jauh sebelum manusia ada. Bill mengatakan organisasi Monarch, tempat dia bekerja, bertugas memburu makhluk-makhluk raksasa yang mengancam manusia di bumi. Packard terlihat marah dan meninggalkan Bill sendirian. Sementara itu di tempat lain, saat rombongan Conrad berjalan melewati sebuah danau, langkah mereka terhenti karena sesuatu. Itu adalah seekor bison raksasa yang muncul dari danau. Mereka terlihat ketakutan, namun Conrad memerintahkan untuk tenang. Benar saja, makhluk itu tidak berniat menyerang rombongan Conrad dan malah berbalik meninggalkan rombongan Conrad. Berpindah ke rombongan Packard, mereka terlihat melewati hutan bambu. Saat salah satu pasukannya melihat ke arah atas, kemudian mulutnya tertusuk sesuatu yang aneh. Setelah dilihat secara seksama, itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Mereka pun panik dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka mencoba memotong kaki laba-laba itu dan menembakinya. Mereka pun akhirnya berhasil membunuh makhluk itu. Terlihat amarah di wajah Packard. Kembali ke tempat rombongan Conrad, kali ini mereka menemukan sebuah situs aneh, terlihat seperti bekas kuil atau pemukiman. Saat mereka sedang memeriksa sekitar, Weaver menyadari ada yang bergerak. Ternyata itu adalah para penduduk lokal pulau itu. Penduduk lokal mengepung mereka. Kemudian muncul seorang dengan seragam militer tahun 40-an berjenggot dan terlihat senang dengan kedatangan rombongan Conrad. Dia adalah Letnan Hank Marlowe. By the way, dia ini salah satu orang yang terlihat di awal film tadi guys. Kini sudah 28 tahun berlalu dari peristiwa awal itu. Scene berpindah di lokasi Chapman berada. Saat Chapman mencoba mengambil air minum di sungai, dia melihat monster gorila tadi datang ke arahnya. Chapman pun bersembunyi. Monster itu terlihat terluka dan kesakitan. Kemudian monster itu mengambil air dengan tangannya untuk minum. Lalu monster itu menyadari sesuatu. Dia menarik sesuatu dari dalam sungai. Ternyata itu adalah gurita raksasa. Terjadi perkelahian monster itu dengan gurita raksasa yang diakhiri dengan kekalahan si gurita. Monster itu terlihat lahap memakan tentakel gurita itu dan pergi dengan membawa gurita tersebut. Di lain tempat, Marlowe mengajak Conrad dan rombongannya ke pemukiman penduduk lokal. Dia menyebutnya kaum Iwi. Weaver melihat sebuah benteng raksasa menjulang tinggi. Dia mengira itu untuk menghalau monster gorila raksasa tadi. Marlowe menjawab, bukan itu yang mereka takutkan, tetapi ada makhluk lain yang lebih mengerikan berdiam di pulau itu. Kemudian Marlowe mengajak Conrad dan rombongan di suatu tempat. Tempat itu adalah bangkai kapal yang terdampar di pulau itu. Di dalamnya, tempat itu dianggap tempat suci oleh kaum Iwi. Di sana terlihat lukisan-lukisan kuno. Pada lukisan pertama, terlihat penduduk lokal dihantui ketakutan karena serangan monster ganas. Kemudian di lukisan kedua, salah satu monster ganas itu berbalik melindungi para penduduk lokal dari monster-monster lain yang memakan mereka. Di lukisan berikutnya, terlihat 2 dari 3 monster yang melindungi kaum Iwi telah mati. Dan tersisa hanya 1 monster penyelamat mereka. Penduduk lokal menyebut monster penyelamat mereka dengan nama Kong. Kong adalah raja di pulau itu. Dia bagaikan dewa penyelamat bagi kaum Iwi. Pulau ini adalah rumah Kong. Marlowe menjelaskan, wajar Kong marah karena baru-baru ini pengunjung pulau ini menjatuhkan banyak sekali bom. Weaver menanyakan apakah Kong yang membunuh teman Marlowe, sang prajurit Jepang yang ada di awal film yang juga terdampar di dalam pulau bersama Marlowe. Marlowe menjawab bukan, Kong adalah dewa pelindung. Sedangkan musuh mereka bersembunyi di bawah tanah pulau itu. Monster mengerikan yang memangsa para penduduk.
Marlowe menyebut monster itu dengan sebutan Skullcrawler. Skullcrawler muncul dari dalam bumi, membuat Kong marah. Kong bisa mengatasi Skullcrawler yang berukuran lebih kecil. Marlowe memperingatkan jangan sampai Skullcrawler yang berukuran besar bangun, karena makhluk itulah yang membunuh seluruh keluarga Kong. Kong yang terakhir dari spesiesnya. Kaum Iwi yakin jika Kong telah tiada, Skullcrawler yang berukuran besar akan muncul ke permukaan dan itu adalah sebuah bencana. Kemudian Conrad mengajak Marlowe meninggalkan pulau menuju tim penjemputan di sebelah utara pulau. Marlowe pun terlihat senang. Marlowe kemudian mengajak Conrad ke sebuah kapal yang dia bangun dengan rekannya, si prajurit Jepang yang sudah tiada. Kapal itu belum selesai dirakit. Marlowe meminta bantuan Conrad untuk menyelesaikan kapal itu dan nanti akan digunakan untuk menuju bagian utara pulau di titik penjemputan. Kemudian di saat Weaver memfoto para penduduk lokal, dia mendengar suara aneh di luar gerbang. Dia pun berjalan menemuinya. Ternyata di sana ada bison raksasa yang terjebak puing-puing helikopter. Saat Weaver berusaha menolong, tiba-tiba sesuatu mengangkat helikopter itu. Itu adalah Kong. Dia menolong si bison raksasa. Weaver pun ketakutan, namun Kong tidak menyerang Weaver dan berbalik meninggalkannya. Di tempat lain, Chapman berusaha menghubungi yang lainnya, namun gagal. Lalu Chapman menyadari kalau kayu tempat dia duduk adalah seekor monster. Chapman menembaki makhluk itu, namun tak ada perlawanan. Makhluk itu terlihat ketakutan dan pergi. Chapman curiga dan berbalik. Benar saja, di belakangnya ada Skullcrawler yang langsung menyerang Chapman. Malam harinya di lokasi Kolonel Packard berada, Bill Randa menyadari bahwa tujuan utama Packard menjemput Chapman adalah mengambil persenjataan berat yang ada di dekat Chapman. Dan Packard ingin menggunakannya untuk membalas dendam kepada Kong yang telah membantai anak buahnya. Bill mengatakan kalau itu sia-sia, namun Packard tetap bersikeras ingin balas dendam. Kemudian keesokan harinya terlihat Marlowe mengucapkan salam perpisahan di makam temannya yang seorang tentara Jepang yang sama-sama terdampar di pulau itu dan telah pergi mendahulunya. Kata Marlowe, jika seragam dan perang tidak ada, dia adalah saudara baginya. Kemudian Marlowe mengambil samurai milik rekannya dan bersiap untuk pergi. Marlowe dan Conrad telah berhasil membetulkan kapal mereka. Hari ini mereka akan menggunakannya untuk menuju lokasi penjemputan. Marlowe pun mengucapkan salam perpisahan kepada kaum Iwi yang selama ini telah menerimanya untuk tinggal. Dan rombongan Conrad disertai Marlowe akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, Slivko, seorang tentara yang ikut rombongan Conrad, tiba-tiba mendapatkan panggilan radio. Panggilan itu berasal dari Kolonel Packard. Slivko kemudian menanyakan di mana lokasi rombongan Packard. Lalu Packard menembakkan suar, dan dari kejauhan Conrad dapat melihatnya, yang artinya lokasi mereka sudah dekat. Conrad pun memerintahkan untuk menjemput rombongan Packard. Namun tiba-tiba Victor, si ilmuwan Lancet, disambar oleh burung puyuh, burung besar pemakan daging. Conrad dan rombongan pun terkejut dan tak bisa melakukan apa-apa melihat Victor dikoyak-koyak di langit oleh burung-burung itu. Conrad memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menemui rombongan Packard. Sesampainya di lokasi dekat suar, akhirnya rombongan Conrad bertemu dengan rombongan Packard. Conrad memperkenalkan Marlowe kepada Packard. Conrad kemudian mengajak Packard dan rombongan ke perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Namun Packard menolaknya. Dia ingin menjemput Chapman terlebih dahulu. Sempat terjadi perdebatan karena Marlowe tahu lokasi Chapman berada adalah sarang Skullcrawler. Setelah berpikir keras, Conrad akhirnya bersedia membantu Packard untuk mencari Chapman. Mereka semua pun berangkat menjemput Chapman. Di perjalanan, mereka melihat banyak sekali tulang-tulang raksasa. Benar sekali, di sana terlihat jasad orang tua Kong. Marlowe terlihat khawatir karena dia tahu di sana adalah sarang Skullcrawler. Namun Packard tetap bersikeras menuju ke sana karena sudah terlanjur. Conrad pun setuju untuk ke sana. Masuklah mereka ke sarang Skullcrawler itu. Di sana terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak berserakan, baik yang berukuran kecil ataupun raksasa. Salah satu anak buah Packard menyalakan rokok dan tak sengaja memicu gas yang ada di dekatnya dan meledak. Di sana dipenuhi gas yang mudah meledak dari asap yang keluar dari perut bumi. Tak lama kemudian terdengar suara aneh. Benar saja, itu adalah Skullcrawler. Skullcrawler itu memuntahkan tengkorak di mana di situ terdapat kalung militer milik Chapman di dekat Conrad. Conrad menyadari kalau Chapman telah tiada di mangsa Skullcrawler. Kemudian tiba-tiba dari belakang, Bill dicaplok oleh Skullcrawler. Mereka yang ada di sana tak mampu berbuat apa-apa. Terjadi pertarungan sengit melawan Skullcrawler. Tak hanya Skullcrawler, burung pemakan daging pun ikut menyerang mereka.
Kemudian Weaver melemparkan korek api ke arah asap yang mudah meledak dan akhirnya mereka dapat mengalahkan Skullcrawler. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Conrad menunjukkan kalung milik Chapman kepada Packard yang menandakan bahwa Chapman telah tiada. Namun Packard tetap akan melanjutkan perjalanan untuk mengambil persenjataan dan peledak di tempat Chapman terjatuh untuk membunuh Kong. Marlowe menjelaskan untuk jangan membunuh Kong karena Kong adalah pelindung pulau ini, karena ancaman sebenarnya adalah makhluk sejenis Skullcrawler. Packard bersikeras akan membunuh semua makhluk-makhluk itu setelah membunuh Kong. Di sini mereka pun berpisah. Packard dan rombongan menuju persenjataan dan bom milik Chapman, lalu Conrad dan rombongan menuju sungai untuk kembali ke kapal, menunggu Packard di sana. Conrad dan Weaver menuju tanah yang lebih tinggi untuk melihat lokasi kapal. Sementara itu Packard berhasil menemukan helikopter Chapman yang berisi persenjataan berat dan bom. Malam harinya, Packard memerintahkan timnya untuk bersiap, sedangkan Conrad dan Weaver berhasil menuju bukit. Mereka melihat sungai tempat kapalnya berlabuh. Tak lama kemudian muncul Kong dari balik kabut menghampiri mereka. Weaver yang agak ketakutan memberanikan diri menyentuh Kong. Kong terlihat tenang, lalu kemudian terlihat ledakan tidak jauh dari tempat mereka. Kong lalu terlihat marah. Itu adalah ulah Packard dan pasukannya. Conrad memerintahkan Brooks dan Sand untuk kembali ke perahu. Conrad dan Weaver ingin menolong Kong lebih dahulu lalu kemudian menyusul Brooks. Marlowe yang tahu mengikuti Conrad untuk menolong Kong. Di lokasi Packard, dia akhirnya berhasil memancing Kong untuk mendekati mereka. Saat Kong mendekat, Packard melemparkan api ke arah danau dan Kong pun terbakar. Terlihat tak berdaya. Kong pun ambruk. Saat Kong pingsan, Packard memasang peledak di sekitar Kong. Saat Packard akan meledakkan Kong, muncul Conrad dan mencegah Packard menekan detonator bom-bom itu. Terjadi ketegangan di antara mereka. Packard bersikeras ingin membunuh Kong, lalu Slivko yang sadar bahwa ini adalah salah, membela Conrad dan menyuruh atasannya untuk menyerahkan detonator bomnya. Saat mereka bersih tegang, dari dalam danau muncul gelombang aneh. Ternyata itu adalah Skullcrawler dengan ukuran yang sangat besar yang ditakutkan oleh Marlowe. Akhirnya dia muncul. Semua orang pun lari ketakutan kecuali Packard. Kong lalu terbangun dan menggedik Packard. Lalu terjadi pertarungan antara Kong yang lemas dengan Skullcrawler. Pagi harinya, Brooks dan Sand menunggu di perahu. Sementara itu rombongan Conrad dan pasukan berlarian menghindari Skullcrawler raksasa. Conrad menyuruh Weaver untuk menembakkan suar di atas bukit agar Brooks bisa mengetahui lokasi mereka. Lalu Conrad dan beberapa orang berusaha memancing Skullcrawler untuk mengulur-ulur waktu. Saat Conrad dan kawan-kawan memancing Skullcrawler, dari kejauhan muncul Kong. Terjadi pertarungan sengit antara Kong dan Skullcrawler. Weaver yang berhasil ke atas bukit akhirnya berhasil menembakkan suar. Kong yang lemas terlihat tersangkut dan terpojok. Kemudian muncul Brooks dengan kapalnya menembaki Skullcrawler. Skullcrawler pun berjalan ke arah perahu. Marlowe, Weaver, dan pasukan militer menembaki Skullcrawler sebisa mereka. Lalu Kong pun akhirnya bisa lolos dari jeratan dan melempar Skullcrawler dengan baling-baling kapal dan kena. Skullcrawler pun jatuh dan Kong menjerat Skullcrawler dengan rantai kapal. Saat pertarungan terjadi, Weaver terjatuh dari bukit. Dengan susah payah, Skullcrawler berhasil dilumpuhkan oleh Kong. Lalu kemudian Kong menolong Weaver yang tenggelam. Ternyata Skullcrawler masih hidup. Kong pun melawan Skullcrawler dengan Weaver yang masih ada di tangannya. Beruntung Kong berhasil membunuh Skullcrawler dan menyelamatkan Weaver. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu terlihat 3 helikopter menjemput mereka. Kong melihatnya dari kejauhan. Pada akhirnya Marlowe berhasil kembali bertemu dengan keluarganya setelah 28 tahun berpisah. Di ending scene terlihat Conrad dan Weaver duduk di sebuah ruangan. Kemudian muncul Brooks dan Sand yang menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan. Masih ada banyak yang seperti itu di luar sana. Dan Brooks menambahkan bahwa Kong bukanlah satu-satunya raja. Kemudian dari layar proyektor terlihat berbagai bentuk monster-monster raksasa penguasa bumi. Dan berakhirlah alur lengkap film Kong Skull Island. Semoga kalian terhibur. Untuk episode selanjutnya akan Mimin bahas film terbaru dari seri Monsterverse yaitu Godzilla 2 King of the Monster. Bakal Mimin bawakan spesial untuk kalian. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keseruan dari kami. Jangan lupa follow media sosial kami, tuliskan kritik saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!